Teka-teki semakin manis untuk ditelisik. Bagaimanakah sebetulnya posisi PDI Perjuangan? Apakah akan berada di luar pemerintahan, menjadi oposisi, atau bergabung dengan pemerintahan, masuk di jajaran kabinet Presiden Prabowo atau tidak? Dan apakah kemarin pemberhentian, pencopotan Bapak Jenderal Purnawirawan Polisi Budi Gunawan dari Kepala BIN adalah bagian dari jalan untuk menuju menteri yang baru di kabinet Pak Prabowo? Kita melihat hari ini, mendengar bahwa Ibu Puan Maharani sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPR RI di Kompleks DPR mengatakan bahwa PDI Perjuangan solid mendukung Prabowo Gibran, pemerintahan Prabowo Gibran ke depan 5 tahun ke depan. Ini adalah pernyataan yang cukup gamblang, cukup tegas, cukup bersih, cukup jernih bahwa PDI Perjuangan dinyatakan mendukung Prabowo Gibran 5 tahun ke depan dan solid mendukung Prabowo Gibran. Sesuatu yang sangat luar biasa menurut saya, karena dari berminggu-minggu masyarakat kita menunggu rencana pertemuan Pak Prabowo Subianto dan Ibu Megawati Soekarno Putri belum terwujud. Dan kabarnya besok Ibu Megawati Soekarno Putri dan Pak Prabowo Subianto akan melakukan pertemuan. Tapi kita tunggu saja apakah itu memang semua akan terjadi atau tidak. Tetapi saat yang menarik, hari ini kita mendengar juga bahwa Pak Budi Gunawan, mantan Kepala Badan Intelijen Negara, ikut pembekalan para calon menteri di Hambalang, di kediaman Pak Prabowo di Hambalang, yang dilaksanakan oleh Presiden untuk menggembleng, memberi masukan, memberi arahan kepada para calon-calon menteri dan para calon pejabat yang telah dipanggil, yang jumlahnya sekitar 108 orang. Cukup banyak. Kita akan menyaksikan bagaimana sebetulnya posisi politik PDIP dan apa yang dirancang oleh PDIP ke depan. Saya melihat kalau contohnya Pak Budi Gunawan adalah representasi dari PDI Perjuangan dan satu-satunya kursi menteri di kabinet Pak Prabowo bagi PDI Perjuangan, artinya akan ada setelah itu hal-hal yang mengejutkan dalam kancah politik nasional kita, karena PDI Perjuangan bukanlah kelas partai yang hanya diberikan satu kursi. Dan apakah memang Pak Budi Gunawan adalah representasi PDI Perjuangan? Semuanya masih misteri, karena Pak Budi Gunawan adalah bukan kader PDI Perjuangan, meskipun selama ini Pak Budi Gunawan diidentikan dekat dengan keluarga besar PDI Perjuangan. Tetapi beliau bukan kader. Dan kita akan melihat semua teka-teki ini nanti, puzzle-puzzle ini akan tersambung, terhubung. Apa sebetulnya akan terjadi ke depan? Benarkah bahwa PDIP adalah partai yang akan melakukan dobrakan politik pada masa pemerintahan Pak Prabowo nanti, terutama terkait dengan posisi wakil presiden, yaitu Gibran Rakabuming Raka, yang bagi PDI Perjuangan sampai saat ini adalah tidak sah sebagai cawapres? Maka dilakukanlah gugatan perbuatan melawan hukum di PT UN untuk meminta pertanggungjawaban KPU yang telah diduga melakukan perbuatan melawan hukum menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Artinya itu adalah sikap PDI Perjuangan yang belum mengakui bahwa Gibran Rakabuming Raka sah sebagai cawapres kala itu, meskipun sekarang adalah wapres terpilih. Itu beda. Dua hal ya, berbeda. Mengakui dia sebagai cawapres dengan menerima sebagai wapres terpilih. Ketika dasar hukumnya memang cacat, maka kemenangan yang diraih oleh Gibran Rakabuming Raka ya harusnya cacat. Ya itu. Jadi sampai sekarang hukum berjalan. Kita lihat saja nanti apa yang akan dilakukan oleh PDI Perjuangan. Dan apakah memang PDI Perjuangan akan benar-benar mendobrak posisi wapres Gibran nanti? Kita tidak tahu. Kita tunggu saja. Ini politik. Dalam politik semua kemungkinan bisa terjadi. Dalam politik belum tentu yang terlihat itu adalah yang terjadi sesungguhnya. Jadi sahabat, mari cermat-cermat melihat apa yang terjadi di balik tirai yang tidak terbuka. Salam dari saya, Ferdinand Hutahayan, dalam channel Sosialis TV.